Halo guys, ketemu lagi dengan saya Reza di sini. Nah, ini kebetulan saya lagi live streaming game ya, tapi ternyata ada notifikasi pertanyaan komen di YouTube saya dan akan langsung saya jawab. Dan ini saya nggak persiapan, jadi ini syuting mendadakan. Saya ingin langsung menjawab di sini aja, jadi nggak bisa diedit ya. Pertanyaannya jadi nggak panjang. Pertanyaannya ini. Ring. Pertanyaannya sip. Bang, kalau pengen punya gelar atau sertifikat atau itu harus ikut event dulu nggak? Ini saya tampilkan ya. Saya tampilkan pertanyaannya. Nah, sini akan saya coba jawab ya. Nah, saya hilangkan lagi. Jadi gelar yang dimaksud gelarnya itu seperti apa ya? Karena di dunia tato itu gelarnya itu nggak ada. Jadi gini, gelar itu ada dua jenis, gelar resmi dan non resmi. Gelar resmi itu biasanya didapatkan dengan cara dua hal, yaitu kita sekolah itu kayak sarjana, jadi kayak gelar profesor, dokter itu sekolah. Kedua, jika kita menciptakan sesuatu dan diakui oleh negara, jadi kayak contohnya kalian menemukan sesuatu ciptaan itu dan ternyata itu bermanfaat, dan itu langsung Anda akan mendapatkan gelar langsung, misalkan kayak dokter atau profesor langsung dari negara. Nah, yang kedua itu gelar non resmi. Gelar non resmi itu biasanya diberikan oleh masyarakat umum, jadi itu tidak resmi, hanya orang lain yang bisa memberikan. Nah, di dunia tato itu gelar resmi itu belum ada, jadi kita untuk mendapatkan sebuah gelar, misalkan aku tahu yang dimaksud pertanyaannya itu mungkin yang dimaksud adalah gelar kayak tato artis pro, pemula, beginner atau master. Nah, itu bagaimana mendapatkannya, itu hanya julukan dari masyarakat ya, jadi kita nggak bisa mendapatkan gelar itu secara resmi. Jadi gelar tidak bisa didapatkan secara resmi, misalkan kan harus ikut sekolah, ikut event dan lain-lain. Jadi gini, event itu hanya sebuah acara tato ya teman-teman. Jadi ketika kalian ikut event itu sama aja kalian tuh ikut acara, jadi itu tidak terus kalian menjadi apa ya, langsung mendapatkan gelar jadi pro, jadi master gara-gara ikut event, enggak. Jadi event itu kayak lomba, jadi kalian seperti ikut lomba tato atau apa ya, ya kayak kalian berpartisipasi di acara itu. Jadi kalaupun kalian gak ikut lomba tapi kalian kabut, jadi kalian kayak cuman ya kalian berpartisipasi, jadi itu tidak terus menjadikan kalian ketika kalian mengikuti lomba itu terus langsung naik jadi master atau pro, itu enggak. Jadi sekali lagi, untuk di tato gelar itu adalah pemberian masyarakat. Nah, bagaimana kalian ingin menjadi seorang pro atau master itu tergantung kalian. Jadi saya ajarkan langsung ya. Untuk kalian mendapatkan gelar pro itu, yang pertama adalah dari gambar. Jadi orang menilai itu dari gambar. Ketika gambar kalian bagus, pasti kata-kata pro itu pasti akan disematkan ke kalian. Misalkan, oh kamu seniman tato udah pro, udah jago, udah master, karena dilihat dari gambar kalian. Jadi yang memberikan masyarakat. Lalu kedua, pelayanan. Profesional itu adalah sebuah pelayanan. Jadi ketika kalian bisa memberikan pelayanan yang maksimal, bagus, secara profesional kepada customer, maka gelar profesional, keprofesionalan kalian itu akan disematkan kalian oleh customer kalian, oleh masyarakat umum. Jadi selain gambar, perlakuan kalian ke customer itu juga dinilai. Tapi kalau orang awam yang belum pernah menjadi customer kalian, pasti hanya melihat dari hasil karya. Jadi kalian akan disemat, oh kamu seniman tato pro itu dari hasil karya kalian yang bagus. Tapi ketika kalian sudah customer kalian sudah datang ke tempat kalian, ternyata gambarnya bagus, tapi ternyata pelayanannya buruk, nggak steril dan lain-lain, maka orang akan mengomentari, ah itu cuma tukang tato abal-abal. Jadi selain gambar, misalkan kalian ingin disematkan sebagai, kalian ingin mendapatkan gelar seniman tato pro, itu selain gambar yang bagus, kualitas yang bagus, pelayanan kalian juga harus bagus. Jadi pelayanan itu juga nomor satu di dunia bukan dunia pertatuan aja, tapi di segi bisnis dan lain-lain itu pelayanan satu. Karena kita ini kan mencari uang dengan apa ya, bagaimana caranya customer itu puas. Jadi itu, apalagi tato kan nggak murah ya. Jadi ketika kalian membeli harga mahal tapi kalian bisa memberikan sesuatu hal yang sesuai, pasti customer itu kan puas dan akan mengajak temannya dengan bilang, ah aku tato di sini loh, sana profesional. Jadi kalian juga harus bisa menjaga privasi si customer kalian, customer kalian.
Jadi itu, maka kalian jika ingin mendapatkan embel-embel seorang profesional pro itu juga itu gambarnya diperbagus sama pelayanan kalian diperbagus. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi gelar di dunia tato itu adalah gelar non resmi yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Jadi bukan, kita nggak bisa mendapatkan gelar itu dengan cara misalkan ikut event atau mendaftar ke ini, mendaftar itu, tidak. Di dunia tato belum ada gelar resmi. Jadi jika kalian ingin mendapat pengakuan dari masyarakat umum, yaitu tergantung kaliannya. Kalian harus bisa berlatih lebih baik lagi, lebih bagus lagi, agar nama kalian dikenal dan kalian akan disematkan gelar-gelar tertentu seperti beginner, pro, atau master sekalipun. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman, karena banyak sekali loh yang tanya seperti ini. Banyak sekali yang tanya seperti ini, dan sebenarnya sudah saya bahas tentang apa sih fungsinya ikut acara tato dan lain-lain. Nah, jadi mungkin teman-teman nggak selalu melihat video saya, jadi ini saya buatkan lagi video khusus untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi itu ya teman-teman ya, semoga menjawab. Jadi ini rekaman dadakan, nggak persiapan, nggak edit, langsung kita live di streamingan saya. Tapi ini saya record, tidak saya siaran langsung karena takutnya nanti terputus. Oke, saya rasa cukup untuk episode kali ini yang dadakan ini. Semoga bisa menjawab dan hanya singkat, tidak ada iklan, tidak ada apa-apa, karena tidak ada persiapan. Karena komputer yang biasa saya pakai untuk ngedit video di YouTube yang tato itu ada di studio, dan komputer di streamingan ini beda lagi. Jadi saya nggak menyimpan file-file iklan tato dan lain-lain. Jadi ya seadanya aja, karena saya takut lupa untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Dadah.